Siapa yang menghendaki dengan perbuatannya upah di dunia saja, maka ketahuilah di sisi Allah itu ada upah di dunia dan ada upah di akhirat. Mengapa? Siapa yang mencari upah di dunia dengan perbuatannya, maka Allah itu punya upah di dunia dan di akhirat. Upah di dunia dan di akhirat itu diberikan Allah kepada siapa? Liman arodahu langinda ghairihi. Kepada orang yang dikehendaki Allah. Dan upah di dunia dan di akhirat itu hanya dari Allah, tidak dari selain Allah. Karena yang bisa memberi upah kan hanya Allah. Maka mengapa orang itu hanya mencari salah satu upah saja? Upah di dunia saja atau upah di akhirat saja? Dan mengapa orang itu tidak mencari yang lebih tinggi, lebih utama, lebih komplit, dengan cara mengikhlaskan setiap perbuatannya, menunjukkan setiap perbuatannya hanya untuk Allah, memurnikan semua perbuatan karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena mencari dunia, mengikhlaskan perbuatan hanya semata untuk Allah. Kalau mencari dunia kan melakukan perbuatan untuk tujuan duniawi, ya mungkin dapat dunia saja. Tapi kalau setiap perbuatan itu ditujukan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk beribadah pada Allah, maka upahnya di dunia dan di akhirat. Karena apa yang dia cari, baik upah di dunia atau upah di akhirat itu, tidak akan dia temukan kecuali dari Allah, dari sisi Allah. Mengapa orang tidak mau melakukan semua perbuatannya itu semata-mata karena Allah? Padahal yang dia cari, yaitu upah, apakah di dunia atau di akhirat, itu adanya hanya dari Allah, hanya dari sisi Allah. Maka maksudnya ikhlaskan perbuatan kita semata-mata untuk Allah. Nanti dapat upah di dunia dan dapat upah di akhirat, tidak usah khawatir. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar doa salah satunya. Maha melihat apa yang kita lakukan. Maha mendengar, mengabulkan. Maha melihat, memberi upah. Ya? Nah, semata-mata karena Allah. Karena Allah itu nanti dapat dunia, dapat akhirat. Kapan Allah memberi terserah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dengan memberikan kesaksian yang benar, yang semuanya itu dilakukan karena Allah, karena mengikuti perintah Allah. Meskipun kesaksianmu yang benar itu bahkan merugikan diri kalian sendiri. Kalian bersaksilah atas apa yang benar itu dengan kalian mengikrarkan, menyampaikan yang benar, dan jangan menyembunyikan kebenaran. Atau bahkan apabila kesaksianmu yang benar itu merugikan kedua orang tuamu dan sanak kerabatmu sekalipun, kamu tetap kalau bersaksi itu apa adanya yang benar. Bila atau seandainya yang engkau persaksikan itu orang kaya atau orang fakir, maka Allah itu lebih utama, lebih kamu dahulukan daripada orang kaya atau orang fakir. Di samping Allah itu lebih utama untuk kamu utamakan daripada orang fakir atau orang kaya, karena Allah itu lebih maha tahu mengenai yang terbaik untuk orang yang kaya atau orang yang fakir yang dipersaksikan olehmu itu. Maka janganlah kalian mengikuti keinginan nafsu di dalam kesaksian kalian itu. Yaitu misalnya kalian suka mencari, kalau yang kamu persaksikan itu adalah orang kaya, kamu suka mencari ridhonya orang kaya itu, berarti meminta upah. Atau kalau kamu bersaksi kepada orang fakir, kamu
kasihan sama orang fakir itu kalau menyampaikan kebenaran itu jangan. Hingga kalian tidak bersikap adil. Maksudnya kalian berpaling dari yang benar, jangan sampai seperti itu. Dan jika kalian mengubah kesaksian, maksudnya tidak menyampaikan apa yang sebenar-benarnya, auto ridungan adai atau kalian enggan untuk melaksanakan kesaksian, kalian tidak mau bersaksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguh Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan maha mengawasi, fayujazikum, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian. Tuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.